siang sebenarnya sih ya. Ya, hari ini praktikum pertama untuk kalian, tetapi kalau dilihat dari jadwalnya adalah praktikum kedua ya. Minggu lalu sudah diwakilkan oleh kelompoknya masing-masing untuk praktikum pertama. Sebenarnya ibu maunya kalian masuk semua sih, tapi ya keadaan kita mungkin seperti ini ya. Kalau ibu tetap memasukkan kalian dalam satu ruangan 20 orang, takutnya keluar nanti kalian sudah terinfeksi ya. Kita kan hanya mencegah misalnya ya. Oke, sebelum kita mulai praktikum, silakan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Oke. Untuk sistem daftar kehadiran sama seperti minggu lalu atau praktikum sebelumnya. Masing-masing kelompok harus diwakili oleh satu orang. Di sini datang semua berarti ada 10 orang. Nah, untuk masing-masing kelompok yang datang, dia menandatangani daftar hadir di sini. Sedangkan yang tidak datang, dia dianggap datang, tetapi cukup namanya ujian checklist. Ya, paham? Paham. Kita mulai praktikum. Kalau kita mulai praktikum bukan modul terakhir, praktikum ketiga. Ada tentang sterilisasi dan desinfeksi kulit dan kelamin, kemudian sterilisasi dan desinfeksi bakteri atau mikroba di udara. Makanya hari ini kita pakai ini. Pernah lihat ini? Pernah orang di sawah bu ya? Pernah lihat ya? Bapak-bapak di sawah bu nyemprot lagi ya. Ini alat untuk penyemprot ya, atau blower ya. Nah, ada yang dia pakai mesin, ada yang manual. Ini yang manual. Jadi kalau ini sistem matinya kalian harus mengambil kekuatan tangan. Naik turunkan. Nanti yang di dalam akan menjadi pompa vakum, dia akan naik ke atas dan itu yang akan kita semprotkan keluar melalui ini. Dan ini bisa kita atur. Mau yang dikeluarkannya banyak dan menyebar, atau mau dikeluarkannya sedikit dan seperti lurus. Pernah lihat? Nanti kita praktekkan ya. Itu yang tentang alat yang digunakan untuk sterilisasi udara. Kemudian untuk sterilisasi kulit dan kelamin. Mungkin kulit kalian sudah biasa untuk sterilisasi diri. Sudah pernah untuk mensterilisasikan kulit? Sering sekali ya. Contohnya ketika kita mencuci tangan. Sebenarnya saat mencuci tangan itu adalah kita mensterilisasi kulit pada bagian tangan. Kemudian yang kedua contohnya saat kita mandi, itu adalah sterilisasi kulit secara keseluruhan. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah sterilisasi pada alat kelamin. Pada alat kelamin tidak bisa kita gunakan sabun mandi langsung di dalamnya untuk membersihkan, atau menggunakan disinfektan yang banyak tersebar yang dijual orang juga tidak bisa. Ada bahan-bahan kimia khusus yang diperuntukkan untuk sterilisasi dan desinfeksi pada kulit kelamin. Tidak semua bahan kimia bisa dipakai untuk sterilisasi dan desinfeksi untuk kulit kelamin ya. Contohnya, bayangkan saja kalau kulit kelamin dikasih klorin, tambah lagi kulit kelaminnya lagi luka, otomatis itu akan menyebabkan iritasi pada bagian kulit kelamin. Belum lagi praktikum kita tentang sterilisasi kulit kelamin dan kaitannya dengan pemeriksaan STD. Tahu STD? Tahu apa STD? STD, Sexual Transmitted Disease. Seksual artinya ya, seksual bu, nggak ada artinya bu. Transmitted, dipindahkan, disalurkan, ditularkan. Disease, penyakit, artinya STD adalah pemerintah untuk penyakit-penyakit yang menular melalui kelamin atau hubungan seksual. Nah,
kita hari ini praktikumnya adalah bagaimana mensterilisasi kulit kelamin pada saat orang akan melakukan pemeriksaan STD. Misal ada nanti yang kerjanya di klinik ya, membantu dokter, atau langsung di klinik bidan. Ada orang yang datang, biasanya kalau penyakit kayak sifilis, gonore, laminiasis ya, itu pasti akan dikeluhkan dulu ke bidan kalau dia belum parah. Kalau dia sudah mulai parah, mungkin dia akan pergi ke dokter khusus kulit dan ke kelamin ya. Nah, ketika dia disuruh ke bidan, nah misalnya kalian yang menangani salah satunya, misalnya ada kasusnya si ibu itu umurnya 36 tahun, dia datang ke bidan A apa namanya ya, kemudian dia mengeluhkan pada bagian alat kelaminnya terdapat kutil. Kutil tahu? Kutil kapalan, kutil. Terdapat kutil yang merah, yang gatal, yang bau juga. Apakah kalian langsung mengamatinya? Tidak. Karena penyakit kulit dan alat kelamin selain ditularkan melalui kulit dan alat kelamin juga bisa ditularkan melalui mulut. Takutnya nanti kalau si bidan tersebut langsung memegang, langsung melihat tanpa melakukan sterilisasi terlebih dahulu ke kulit dan alat kelamin si pasiennya tadi atau si klien tadi, bisa jadi nanti dia lupa mencuci tangan, terpegang bagian mulut dan pindah ke si bidan tersebut. Nah, artinya oleh karena itu sangat diperlukan sekali proses sterilisasi dan desinfeksi alat kelamin ketika seseorang mau memeriksakan dirinya dia menderita penyakit menular melalui ke kelamin ya. Nah, penyakit menular melalui kelamin atau STD ini dia tidak hanya menularkan melalui hubungan seksual saja, dia juga menularkan melalui mulut. Karena pada saat orang melakukan hubungan seksual, kadang orang kan sekarang aneh-aneh ya, pakai mulut lah. Makanya ada yang namanya herpes genitalia, ada yang herpes yang terjadi di mulut. Begitu juga dengan sifilis. Ada yang ruam-ruamnya terjadi di bagian vagina, ada yang ruam-ruamnya terjadi di sekitar mulut. Begitu juga dengan candidiasis yang disebabkan oleh jamur candida. Itu bisa terjadi di vagina, bisa terjadi di mulut. Nah, untuk itu makanya diperlukan praktikum atau diperlukan pengetahuan tentang sterilisasi dan desinfeksi alat kelamin sebelum seseorang itu kita periksa, khususnya pemeriksaan ketika dia mengalami infeksi penyakit kelamin. Nah, bagaimana caranya? Silahkan baca di prosedur praktikum tentang desinfeksi dan sterilisasi pada kulit kelamin. Tidak panjang, tidak banyak praktikum kita hari ini. Sudah dilihat di prosedurnya? Ada yang diragukan terkait prosedur desinfeksi atau sterilisasi pada kulit kelamin? Praktikum terakhir. Ada yang diragukan? Dalam langkah prosedurnya, kalau ada silakan ditanyakan. Ada? Paham semua? Paham. Paham? Ada yang diragukan? Ya? Iya. Kan kandang-kandangnya itu ngapain? Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk yang seperti Ibu bilang tadi, bahwa pada saat sterilisasi desinfeksi kulit dan kelamin tidak bisa kita gunakan desinfektan lainnya yang bahan kimia yang banyak tersebar di pasaran. Khusus untuk alat kelamin biasanya yang dipakai hanya fenol atau alkohol 70% atau iodin.
Karena apa? Karena kulit bagian kelamin itu sensitif dan tipis, mudah teriritasi. Kalau seandainya kita pakai klorin dia lebih keras efeknya. Makanya tidak dipakai bahan-bahan disinfektan dari klorin, baik itu dalam merek dagangnya seperti yang kita tahu, Wipol, Baiklin, Proclean, segala macamnya, itu tidak boleh dipakai untuk sterilisasi dan disinfeksi pada kulit kelamin. Bolehnya hanya fenol atau alkohol 70% atau iodin kalau untuk kelamin. Tapi kalau untuk sterilisasi udara, sterilisasi ruangan, sterilisasi tangan, boleh memakai kandungan yang ada klorinnya, selagi kulit kita tidak mudah teriritasi. Tapi kalau misalnya kita sudah memakai, taruhlah mau memakai pemutih baju atau Baiklin, tahu-taunya kan kita sudah terasa panas dan terkelupas, jadi pakai. Cari bahan disinfektan yang lainnya yang lebih aman untuk kulit. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang praktikum kita hari ini. Nanti silakan kalian sendiri yang mempraktekannya. Ibu akan contohkan, lalu kalian akan praktekannya masing-masing ya. Masing-masingnya maksud Ibu nanti mau mencoba silakan, mau tidak mencoba nanti kalian rugi ya. Baiknya dicoba saja. Mana tahu nanti kerja di klinik mendapat pasien yang mengalami penyakit kelamin, dia mau memeriksakan tadi yang STD tadi ya. Oke. Tentang praktikum pertama, desinfeksi pada bagian kulit. Yang harus kalian tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dengan sabun maupun memakai hand sanitizer kah, atau memakai botol alkohol yang ada dalam botol semprot kah, terserah ya. Itu yang harus tahu. Nah, bagaimana langkah mencuci tangan yang baik mungkin sudah ada di gambar ya. Tinggal lihat saja Bu, atau sudah ada di iklan-iklan di TV. 6 langkah mencuci tangan yang baik. Pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir ya. Basahi tangan, semua bagian tangan dengan air yang mengalir dulu. Jangan air yang tergenang, air yang mengalir. Kemudian setelah itu ambil sabun pencuci tangan khususnya ya, yang lebih lembut ya. Kalian usapkan di telapak tangan. Setelah itu usapkan di punggung tangan. Kemudian masuk ke sela-sela jari. Setelah masuk ke sela-sela jari, bagian ujung-ujung kuku keduanya atau ujung-ujung jari ya. Lalu kunci supaya lebih bersih. Lalu setelah itu cuci kembali. Cuci dengan apa? Dengan air yang mengalir, dengan air yang tergenang lagi, agar kuman-kuman yang sudah mati ketika kita usap tadi larut ke dalam air dan ke pembuangan, bukan tergenang di. Misalnya ini ada air yang kita tampung dalam satu wadah, dan cuci tangan dalam air yang tergenang seperti itu. Ini saat sekarang ini ya, corona bisa hidup dalam air ya. Oke, paham tentang sterilisasi kulit? Contohnya kulit tangan. Nah, sekarang ya kulit kelamin. Yang pertama pada wanita. Seandainya nanti pasien datang wanita, ini kecil sekali ya. Nanti pasien datang wanita, dia menderita sifilis. Sifilis ditandai dengan bentuk ruang-ruang merah-merah di sekitar area vaginanya sampai ke selangkangannya. Nah, dia datang, dia tidak tahu kalau dia terkena sifilis. Nah, bagaimana caranya kita ketika dia mau memeriksakan, kita tidak boleh langsung buka Bu, saya lihat Bu, langsung pegang-pegang enggak. Kita harus aman dulu diri kita ya. Yang pertama, pakailah sarung tangan. Setelah misal ini kita nggak sempat lagi mencuci tangan, pakai sarung tangan. Setelah pakai sarung tangan, kemudian baru kita bersihkan area. Suruhlah si ibu itu dulu, Bu, silakan tiduran dulu. Buka area sarung tangannya Bu, biar mudah dilihat. Posisikan si ibunya senyaman mungkin. Setelah itu bersihkan area di sekitar vaginanya. Bagaimana membersihkannya? Jika memungkinkan dengan air, ambil air dulu, siram dengan lembut bagian luar vaginanya ini dulu sampai selangkangannya dengan air tersebut.
gelap, biasanya kalau di rumah sakit atau di klinik pasti sudah disediakan yang namanya luminescent, kemudian ada bengkoknya, ada kapasnya, ada tabungnya ini ya, tapi BK semua ya, ada kapasnya, kemudian ada bahan disinfektannya, biasanya total 70%, kan? Atau kalian nanti dikasihnya langsung hand sanitizer juga boleh. Tapi kalau hand sanitizer tidak disarankan ke arah vagina karena dia ada kandungan yang lainnya. Kalau 70% dia murni, jadi dia memberikan rasa dingin ke area vagina. Nah ingat pada orang yang terkena sifilis dia rasa gatalnya itu rasa gatal, rasa terbakar. Otomatis harus didinginkan. Nah, setelah tuangkan alkohol ke bagian mana kek, pakailah penampung apa kek gitu ya, celupkan kapas ke alkohol tersebut. Nah pegang dengan pincet, ambil, kemudian kalian bersihkan area vagina si ibu tersebut. Bersihkannya jangan putar, tapi bersihkan dari atas ke bawah, bersihkan dari atas ke bawah, dari atas bibir vagina atasnya kalian bersihkan sampai ke area, sampai mencapai ke anusnya. Karena biasanya infeksi yang seperti sifilis itu ruang-ruang itu akan menyebar sampai ke daerah anus. Itu bahayanya kalau seseorang sudah terkena penyakit infeksi menular seksual. Bersihkan dengan alkohol. Kalau seandainya ibunya bilang perih dengan alkohol, pakailah iodin. Iodin yang berwarna merah, yang sering orang bilang mirip betadin. Nah itu ada iodinnya. Nah pakailah iodin. Caranya bagaimana? Sama juga. Celupkan kapas ke iodin tersebut. Bersihkan area si vagina si ibu tersebut atau kelamin si ibu tersebut. Kalau seandainya infeksinya sudah merebak bu, sampai ke atas ininya bu, caranya kalian pakai pincet lagi, otomatis akan memboloskan kapas-kapas kecil. Kalau pincet, kapas itu kalian pegang dengan tangan, kapas yang ukuran agak besar, celupkan ke iodin, lalu bersihkan dari atas ke bawah lagi. Itu yang lebih cepat caranya. Tapi kalau misalnya infeksinya baru di sini, nggak apa-apa, ambil kapas, celupkan ke iodin atau alkohol, bersihkan. Kalau dia infeksinya sudah banyak, baru langsung saja pakai tangan. Tapi tangannya ingat harus pakai sarung tangan. Nah, oke, setelah selesai disterilisasi, dibersihkan, baru amati bentuk ruangnya. Setelah diamati bentuk ruangnya, oh bu, ternyata ini sepertinya ruangnya atau gejalanya adalah penyakit seksual yang menular bu. Tapi saya belum tahu bakterinya apa bu atau mikrobanya apa. Baiknya saya amati dulu di bawah mikroskop ya bu, misalnya ini ya. Tapi kalau biasanya bidannya udah tahu tanda-tandanya. Kalau ruangnya merah seperti terbakar, pasti itu disebabkan oleh sifilis. Maka akan dikasih obat untuk anti sifilis, antibakteri yang menangani si sifilis tadi ya. Bakterinya disebabkan oleh yang namanya Treponema pallidum. Itu penyebab sifilis. Kalau dia gonore, maka si penderita akan datang dengan ciri khususnya adalah pernah dengar penyakit kencing nanah? Pernah. Orang yang gonore kalau wanita ataupun pria, dia datang dengan gejala seperti itu. Dia seperti kencing atau mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya yang berwarna seperti nanah. Nah, biasanya bidan atau dokter atau perawat kalau melihat seperti itu, kalau seperti nanah keluar, berarti orang ini terinfeksi gonore. Tapi kalau dia ruang merah-merah, melepuh seperti dibakar, oh berarti dia sifilis. Tapi kalau dia datang dengan keadaan warnanya terbentuk kutil-kutil, berisi cairan di dalamnya, berarti orang itu menderita herpes. Ya, kalau dia datang lagi dengan gejalanya, dia tidak terbentuk ruang, tetapi dia tidak terbentuk kutil, dia tidak mengeluarkan cairan yang seperti nanah tadi, tapi dia merasa gatal, sangat gatal sampai dia garuk merah-merah sampai dia terbentuk luka di arah vaginanya. Biasanya itu disebabkan oleh jamur yang disebut dengan candidiasis vaginalis. Ya, vagina namanya, nama penyakitnya candidiasis vaginalis. Candidiasis penyebabnya candida, karena dia menyerang vagina, maka nama penyakitnya candidiasis vaginalis. Ya. Oke, itulah tanda-tanda yang biasanya dibaca oleh seorang bidan atau perawat atau dokter ketika pasien yang datang untuk memeriksakan
khususnya sangat sering terjadi pada pasien yang masih usia sekolah yang sudah terlibat dalam hubungan berat. Datang taruhlah kalian sedang bekerja di sebuah klinik yang besar. Dia datang dengan ciri-ciri penisnya mengeluarkan cairan seperti nanah. Penyakit apa yang diderita? Gonorrhea. Paham berarti ya. Yang kedua, seorang wanita, dia biasa seorang PSK yang biasa tukar-tukar pasangan, datang ke klinik tempat kalian bekerja, kemudian dia mengeluhkan rasa gatal yang sangat mengerikan di daerah vaginanya sampai dia garuk dan menyebabkan kebutaan. Apa yang dia derita? Jamur. Jamur apa tadi penyakitnya? Candida vaginalis atau candidiasis candidiasis vaginalis. Candida adalah jamurnya yang menjadikan karena dia terjadi di vagina namanya candida. Candidiasis vaginalis. Oke, paham ya tentang sterilisasi dan desinfeksi pada kulit kelamin wanita atau pria ya? Dan penyakit yang umum yang bisa dibaca langsung dari cirinya ya, penyakit umum dari kelamin ya, paham? Paham. Itulah sterilisasi dan desinfeksi pada kulit kelamin wanita. Lalu pada kulit kelamin pria, bagaimana caranya? Sepasang suami istri datang mengeluhkan keadaan yang terjadi di alat kelaminnya. Si pria datang dengan keadaan tadi seperti kasus tadi, dia ujung penisnya atau penisnya mengeluarkan cairan seperti nanah. Bagaimana cara kita mensterilisasi alat kelamin atau kulit di bagian kelamin pria ini sebelum kita mengetahui atau mengobservasi lebih lanjut penyakit yang terjadi pada si bapak ini? Caranya juga sama. Pakai pengaman bagi kita. Apa pengaman kita adalah memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, posisikan atau mintalah si bapaknya posisi duduk yang senyaman mungkin sehingga bagian kelaminnya bisa kita observasi ya. Kemudian jika memungkinkan cucilah terlebih dahulu area bagian kelamin si bapak tersebut. Bagaimana cara mencucinya? Biasanya dari bagian atas pangkal penisnya sampai ke bagian anus, siram dengan air dulu, dengan air bersih. Aliri, kalau seandainya si bapak yang disuruh tidur seperti ini, siram bagian, anggap bagian bapak yang tidur ya, siram bagian atas penisnya dengan air sampai bagian bawah anusnya. Setelah itu bersihkan dengan wastafel. Terserah wastafelnya boleh diganti dengan tisu. Kalau ada wastafel lebih baik wastafel ya, handuk-handuk kecil yang bersih dan steril ya. Jangan pula handuk kecil tapi sudah dipakai oleh pasien sebelumnya, jangan ya. Kemudian setelah itu lihat jenis penyakit kelamin yang terjadi pada si bapak tersebut. Kalau dia sudah seperti penyakit kelaminnya sudah luka, merah-merah, berdarah lagi, jangan kasih alkohol. Sebaiknya kasih iodin. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama. Tuangkan iodin ke satu wadah, celupkan kapas ke dalam iodin, kapas steril ya. Lalu bersihkan area di sekitarnya. Kalau seandainya ruangnya terjadi di batang penisnya, bersihkan dengan pelan-pelan dengan kapas tersebut. Ketika sudah bersih, buang kapas ke tempat pembuangan yang disediakan ya, jangan buang sembarang-sembarang. Ambil kapas yang baru lagi, celupkan ke iodin lagi, bersihkan bagian bawahnya sampai area sekitarnya, yaitu area di atas penisnya sampai menyenggol ke bagian anusnya. Setelah itu barulah observasi lebih lanjut penyakit apa kira-kira yang terjadi sama si bapak. Misalnya dia mengeluhkan penisnya mengeluarkan cairan nanah tadi atau disebut juga dengan kencing nanah tadi. Ambil sampel kencing nanahnya, lalu amati di bawah mikroskop. Biasanya kalau klinik besar kan lengkap ya. Nanti di bawah mikroskop kalau ingin tahu pasti apa sih yang menginfeksi si bapak ini. Nanti di bawah mikroskop nanti akan kelihatan. Ada acuannya nanti. Kalau dia sifilis, maka cirinya seperti ini. Kalau dia gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, maka bentuk bakterinya adalah basil, batang panjang tajam. Kalau
dia akan kelihatan seperti Diva. Diva tahu? Sini juga nggak ada gambar, ada bapak tulis sini ibu bisa gambar kan? Diva itu seperti batang. Pernah melihat abang tabung? Tabung? Atau pernah minum es tabung? Kan ada orang yang langsung bikin langsung tebu ya. Tabung. Ya tebu. Pernah lihat tebu? Nah tebu itu kan ada ruas-ruasnya. Antara ruas buku juga tahu kan? Nah bukunya itu disebut dengan kalau ada jamur itu Diva. Nah kalau seandainya dia mati oleh si pengamat tadi di bawah mikroskop, ternyata dia berbentuk seperti batang seperti ini, terus ada ruas-ruasnya, itu disebabkan oleh jamur. Karena Diva adalah mikroorganisme, ciri mikroorganisme jamur. Artinya si bapak itu mungkin menderita kencingnya tadi ya, atau nanti keluar tadi diinfeksikan oleh jamur. Tapi biasanya kalau dia kencing anak itu biasanya adalah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ketika sudah jelas, ketika sudah diobservasi lebih lanjut ke bagian kelamin si bapak atau si ibu tersebut, sudah dilihat nih, oh ini sepertinya kencingnya seperti ini pak, atau dia permukaannya, oh bapak permukaannya ini bukan karena kulit sensitif, ini bukan karena bapak garuk, tapi ini emang luka infeksi oleh bakteri. Nah biasanya kalau dilanjut, kalau ini si dokternya belum tahu, maka akan diambil ulasan tahu, akan di swab. Pernah melihat orang di swab? Belum bu. Pernah memakai cotton bud? Enak bu, digulung-gulung di dalam telinga. Pernah melakukannya? Pernah, itu namanya swab. Cuma itu swab telinga. Nah, biasanya kalau dokter atau perawat atau bidannya masih meragukan itu penyebab perlukaan atau luka yang terjadi di area kelamin si bapak tersebut, akan diambil swab di area tersebut. Misal lukanya di bagian skrotumnya misalnya, akan di swab, diambil kapas tadi, dicelup ke air dulu ya, airnya air bersih ya, padas biasanya, lalu diambil swab, diputar-putar kapas itu di sana sampai terangkat kulit yang di bagian kelamin yang terinfeksi tadi. Lalu setelah itu pernah melihat kaca objek atau kaca tipis? Enggak juga. Tapi saya lihat dulu ke SMA pernah praktikum biologi atau praktikum yang perawat atau farmasi ini, pernah melihat kaca objek. Kaca objek itu hanya tipis sepanjang ini, cat, benar-benar kaca. Nah tadi hasil swab tadi digulungkan atau diulas, digeser di atas kaca tersebut, dikeringkan di udara, baru dia di bawah mikroskop. Nah itu namanya ulasan atau swab bagian kulit kelamin tadi. Jadi kalau ditanya orang, kalian tahu swab? Enggak. Padahal kalian melakukan swab itu setiap saat. Gampang aja dengan telinga kalian masing-masing pasti akan cari kapas tadi, kapas enggak tadi ya. Nah itu swab sebenarnya, tapi itu swab telinga. Nah sekarang kita bahas adalah swab bagian kulit kelamin. Nah setelah diambil atau di swab bagian kulit kelamin tersebut, maka tugas kita adalah membersihkan dan memposisikan si bapak tadi seperti semula ya. Bersihkan areanya tadi lagi, cukup dengan iodin atau dengan alkohol, kemudian suruh bapaknya lagi berpakaian seperti semula seperti tadi ya. Kalau ada obatnya di kita langsung kasih obatnya, kalau tidak ada diresepkan ya. Ya paham? Paham. Sekarang sterilisasi udara. Di udara di sini aja ya, di sini itu banyak sekali mikroba udara, ada bakteri, ada virus, ada jamur ya. Jangan kalian bilang, oh bersih kok bu, orang tadi habis dipel, orang tadi habis disinfeksi udara. Belum tentu, karena kita yang datang dari luar juga membawanya ke dalam ya. Nah bagaimana sterilisasi udara? Silahkan dibaca panduannya. Di panduannya ada beberapa cara sterilisasi udara, tergantung alat yang kita pakai ya. Biasanya kalau untuk sterilisasi udara itu yang dipakai tidak lagi alkohol, karena apa? Kalau dipakai alkohol itu akan memboroskan ya. Dan biasanya akan dipakai
yang dipakai. Jadi terdapat di mana, Bu? Terdapat di peralatan-peralatan rumah tangga yang sudah dikeluarkan pabrik ya. Contohnya Bentley, Proclean, Wipol, apalagi semua pembersih lantai, itu semuanya ada kandungan klorin di dalamnya. Semua pembersih baju, termasuk deterjen pun juga ada kandungan klorin di dalamnya ya. Itu adalah semua bahan-bahan atau yang digunakan pada saat proses sterilisasi udara ya. Nah, bagaimana prosesnya? Tidak mungkin kan kadang mau sterilisasi udara ambil aja rinso, Bu, masukkan ke dalam air, buang deh udara. Apakah semua bakteri udaranya akan mati? Tidak. Itu hanya mainan kita kecil ya. Tapi bagaimana caranya? Cara simpel. Pernah memakai semprotan untuk mungkin menyetrika, rapika, apa lagi untuk menyemprot. Nah, itu sebenarnya adalah prinsip untuk mensterilisasi. Baik itu sterilisasi, kalau kita menyetrika, otomatis yang disterilisasi adalah baju. Nah, dalam hal ini yang dibilang harus menyemprot dan digunakan itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk sterilisasi udara. Bagaimana caranya agar bakteri, kuman, kalau cakupannya kuman itu semuanya ya, bakteri, virus, kemudian jamur itu adalah kuman. Nah, dalam hal ini kita akan mensterilisasi semuanya. Bagaimana caranya? Kan tidak mungkin kita memakai yang semprotan rapika itu. Mungkin kita mau menyemprot ke atas kepala, kemudian manja semprot sedikit, itu akan menghabiskan waktu yang lama. Nah, ada beberapa alat yang digunakan seperti coba lihat di dalam praktikumnya, dalam studi praktikumnya. Di rumah sakit besar biasanya akan memakai blower yang ditaruh di sudut ruangan. Kemudian ruangan tersebut dikosongkan. Jangan pernah ada orang di dalam ruangan tersebut. Kenapa? Takutnya orang tersebut keracunan. Makanya biasanya kalau untuk sterilisasi udara cukup hanya orang yang bertugas saja yang berada di dalam ruangan tersebut. Bertugas misalnya kalau dia memakai blower yang ditaruh di sudut ruangan, alat yang otomatis tersebut, cukup dia memasangnya, kemudian menaruh bahan desinfektan di dalamnya. Setelah itu menghidupkannya dan biarkan dalam waktu yang dia sudah tentukan. Misalnya dalam waktu 30 menit satu ruangan ini harus sudah bersih, maka dia masukkan 30 menit. Kemudian 2 jam kemudian kita tidak boleh berada di dalam ruangan tersebut karena zat tersebut masih ada dalam ruangan tersebut untuk membersihkan semua mikroba di dalam ruangan itu. Ya. Nah, sekarang perhatikan alat di depan. Apakah ini bisa kita pakai untuk sterilisasi udara? Bisa. Tapi umumnya ini untuk sterilisasi benda, misalnya yang hanya tinggi yang di sekitar. Kalau dia pakai blower, dia bisa semuanya ruangan itu akan dibersihkannya. Kalau ini hanya area-area yang bisa kita gapai. Nah, bagaimana cara memakai alat ini? Ada di penuntunnya. Cuma di penuntunnya alatnya adalah alat otomatis. Ini blower. Itu alat otomatis kalau blower ya. Jadi dia tinggal pencet tombol on off-nya, kemudian pegang ininya. Dia akan keluar sendiri. Karena ini alat yang tidak otomatis, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja pertama, takar dulu bahan desinfektannya. Misal ini karena ada desinfektannya ya, ini nggak usah ditukar ke bawah ya. Takar dulu bahan desinfektannya. Bisa kita memakai dalam hal ini adalah Proclean yang ada kandungan klorinnya. Nah, biasanya takarannya adalah 30 ml di dalam 1 liter. Coba lihat penuntunnya di halaman sebelumnya. Halaman pertama. Nah, yang ada tabel. Nah, itu adalah takarannya. Takaran berapa desinfektan yang ampuh untuk membunuh mikroba udara. Biasanya dipakai adalah 30 ml di dalam 1 liter
air. Nah, awalnya masukkan dulu desinfektan yang tadi yang 30 ml sudah kita ukur. Bagaimana cara mengukur biasanya 30 ml itu? Biasanya ada alat yang tutupnya. Tutupnya itu besar, tutupan adalah 5 ml, berarti harus dikasih 6 kali tutupan tersebut. Masukkan ke dalam alat ini. Nah, kemudian ambil air 1 liter kalau hanya membuat dalam ukuran yang kecil. Tapi kalau mau membuat dalam ukuran yang besar, maka kalikan saja. Misal mau membuat dalam ukuran 5 liter, maka kalikanlah 30 tadi dengan 5. Artinya harus dimasukkan 150 ml ke dalam 5 liter air, ya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan tadi desinfektannya, masukkan airnya, tutup rapat. Setelah ditutup rapat, kemudian homogенkan bukan berarti tangan kalian harus dimasukkan ke dalam, ya. Homogенkan dengan mengaduknya saja, dengan ini. Nanti dia akan homogen sendiri. Setelah homogen sendiri, gendong alatnya. Gendong alatnya, buka, gendong keduanya dulu ya. Sterilisasi siapa kalian? Gendong alatnya. Oh, misalnya kita mau sterilisasi ruangan sini, misalnya ya, anggap lagi dalam satu ruangan. Lalu tarik tuas ininya, tuas lengketnya, tarik ke atas ke bawah sampai ada daya dorong di dalam botol desinfektannya. Kalau sudah ada daya dorong, nanti cairannya akan mengalir langsung ke sini dan kita buka ini ya, kita keluar seperti ini. Gampang ya kalau sederhana, tapi yang lebih gampang lagi kalau yang sudah ada tombol on off-nya. Tinggal pencet tombol on off, dia akan keluar sendiri. Kita cuma mau mengarahkan ininya saja, penyemprotnya saja juga diarahkan. Seperti itu penggunaan, salah satu penggunaan alat desinfektan atau sterilisasi seperti udara. Sampai di sini paham? Paham. Nah, sudah paham ya. Silakan kalau mau memperagakan sterilisasi udara, silakan dipakai ini. Coba kita wadah, kapas sama wadah. Nanti kita menggunakan alkohol ini. Kapasnya bisa sama bunyi. Coba siapa? Kapas. Kapasnya juga. Kapas aja. Kapasnya berapa banyak, Bu? Kapas sedikit aja, mungkin 3 atau 4. Terus gimana? Nah, ingat sebelum kita melakukan sterilisasi, kalau misalnya ruangannya terlalu, misalnya kita disuruh sterilisasi ruangan isolasi para pasien COVID, apakah kita nggak pakai pengaman? Harus memakai pengaman, pakai APD yang lengkap. Kalau seandainya kita disuruh sterilisasi ruangan atau sterilisasi ruang udara di ruangan isolasi, jangan langsung misalnya, oh saya mau sterilisasi cukup pakai masker, enggak, jangan. Karena mana tahu di benda yang kita senggol, apa yang kita pegang itu ada bekas mungkin dropletnya si penderita, ya. Harus pakai APD, yang lengkap. Dan selain karena itu APD lengkap gunanya juga menghindari keracunan tadi. Karena kan yang namanya sterilisasi udara, otomatis semua udaranya akan istilahnya terkontaminasi sama larutan si desinfektan yang kita gunakan. Makanya disarankan APD lengkap. Pakailah sarung tangan, pakailah kacamata pelindung, itu yang sudah disediakan ya. Kemudian pakailah baju pelindung, dan terakhir kalau dibutuhkan pakailah sepatu pelindung seperti itu ya. Kalau tidak dibutuhkan, misalnya nih saya nggak sensitif kok, nggak apa kena bahan desinfektan, ya sudah, nggak apa nggak pakai. Tapi disarankan memakai APD yang lengkap, menghindari keracunan atau kerusakan atau cedera sel pada diri si orang yang mendesinfektan ruangan tersebut, ya. Paham? Paham. Kalau paham, coba lihat di hasil pengamalan. Ya, ada beberapa tugas yang harus kalian lengkapi di sana. Ya, itu ada
poin F dipraktikum 3. Poin E atau F ya kita? E. Oke. Coba pertanyaan pertama. Oke, buatlah alur desinfeksi pada kulit. Bagaimana alurnya atau bagaimana caranya kita desinfeksi kulit tadi? Contohnya adalah kulit tangan. Pertama, cucilah tangan di bawah air mengalir. Kemudian panahkan. Kalau alur pasti pakai panah, menunjuknya bukan pakai nomor ya. Kemudian setelah dicuci dengan air mengalir, ambil sabun ya, sabun khususnya sabun cuci untuk tangan. Kemudian usap di telapak tangan. Nah setelah itu usap di punggung tangan, pokoknya sampai dicuci kembali ya. Buatkan alurnya seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Kulit kelamin sudah dijelaskan tadi. Bagaimana alurnya? Pertama, posisikan pasien senyaman mungkin ya. Kemudian yang kedua, cuci dengan air dulu ya. Setelah cuci dengan air, kemudian dikeringkan atau dilap dengan wastafel bersih atau tisu. Yang ketiga, yang keempat ya, keempat. Pertama posisikan, kedua cuci dengan air mengalir, kemudian dilap atau dikeringkan. Yang keempat, ambil tergantung lukanya si korban ya atau si pasien tadi. Kalau dia lukanya seperti melengkung yang sudah berdarah, ambil iodin karena iodin tidak lebih sensitif dibandingkan alkohol. Kalau alkohol untuk luka, tidak semua orang merasakan alkohol itu bagus untuk penyembuhan luka. Karena orang merasa kalau orang yang kulit sensitif dia akan merasa perih sekali dengan alkohol. Kemudian ambil iodin, tuangkan ke wadah atau satu tempat, kemudian celupkan kapas iodin, lalu bersihkan area. Misalnya kalau dia wanita, bersihkan dia dari atas bagian atas vagina sampai ke bawah atau ke anus. Nah selanjutnya setelah dibersihkan sampai ke anus, baru lakukan observasi kira-kira penyakitnya apa si ibu ini ya. Setelah dilakukan observasi, misalnya diharuskan ya untuk diambil swab lapisan kulit kelaminnya, ambillah swab tersebut. Nah setelah di swab, maka bersihkan kembali bagian kulit kelamin tersebut dengan iodin atau alkohol. Setelah itu suruhlah ibu itu kembali ke posisi semulanya. Misalnya dia duduk, maka bantulah dia untuk membereskan dirinya ke posisi duduk. Saya membantu dia untuk memakaikan kembali celananya kah, atau membantu dia memakaikan roknya kah, atau apalah, kemudian posisikan dia ke posisi semula. Baru setelah itu bincangkan apa yang terlihat tadi dari observasi ya. Kalau butuh penanganan langsung atau diberikan obat langsung, berikan obat. Kalau tidak ada obatnya diresepkan. Oke? Paham ya? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa alat tersebut ya. Yang pertama semprotan biasa ya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa ya? Fungsinya seperti apa? Kita lihat di halaman sebelumnya ya. Nah itu nanti diisi kalau kalian sudah mempraktekkan sterilisasi kulit dan alat kelamin. Ya, siapa yang mau mempraktekkan? Nah, prosedur untuk mempraktekannya nanti akan diminta dari 10 orang 5 orang yang mempraktekkan. Kemudian dalam praktekannya, misalnya si 10 orang 1 orang. Yang pertama dia mau kulit kelamin wanita, harus dibuka dulu dengan salam. Kemudian jelaskan maksud kalian itu mau menjelaskan apa. Misal di sini saya si Anu, kelompok Anu mau menjelaskan tentang sterilisasi kulit kelamin pada wanita yang ingin melakukan pemeriksaan STD tadi ya. Nah, lalu bagaimana prosedurnya jelaskan dengan baik sampai selesai. Nah, nanti temannya kalau ada yang bertanya silahkan bertanya ke temannya yang tampil tadi ya. Dan teman yang tampil tadi jangan takut, misalnya takut saya nanti saya ditanya saya nggak bisa menjawab pertanyaan temannya, enggak.
pilih yang mana? Silakan. Ibu boleh dibawa ke buku dulu. Boleh? Di bawah juga boleh. Mau dijelaskan langsung juga boleh. Oke, Lohil mau menjelaskan yang cara sterilisasi dan desinfeksi kulit kelamin wanita. Wanitanya diperkirakan menderita penyakit herpes. Herpes apa namanya? Jadi saya akan mulai. Jika ada wanita yang mempunyai penyakit iritasi pada pinggiran wanita seperti merah-merah, kita pertama memeriksa cuci bagian kelamin agar akan disinfeksi menggunakan sabun di bawah air mengalir. Cucinya itu dari atas sampai ke anus. Dicuci pelan-pelan. Lalu yang kedua, keringkan area kulit tersebut dengan wastafel. Ya, semua sampai anus pelan-pelan. Lalu celupkan kapas ke dalam larutan desinfeksi fenol iodin. Itu langsung ya. Oke. Atau seumpama aja Bu. Mau pakai apa? Fenol atau iodin? Iodin Bu. Iodin. Oke. Jika sudah dicelupkan kapas dalam iodin, kita segera membersihkan area bagian tersebut secara perlahan. Jika sudah, lalu kita mengobservasi kelamin tersebut, apakah yang mengalami penyakit kelamin apa atau disebut jamur kandidatif vaginalis. Itu Bu. Oke. Jika sudah, lalu bersihkan kembali seperti semula. Ya Bu. Ya, bersihkan kembali seperti semula. Kemudian suruh ibunya ke Ibunya posisi semula. Bantu ibunya untuk posisi semula. Oke. Dari yang dijelaskan Lohil, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikritiki? Dari yang menjelaskan Lohil tentang desinfeksi atau dan sterilisasi pada kulit kelamin wanita. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikritiki? Bu, saya nggak setuju Bu, Lohil tadi pakai ini pakai itu, saya nggak setuju. Atau Bu, saya nggak setuju, Lohil tadi membersihkan atau sterilisasi dengan iodinnya muter-muter Bu, harusnya kan dari ini Bu. Ada yang nggak setuju? Atau ada yang mau ditanyakan? jadi caranya dari atas ke bawah ya. Nah, oke, dijelaskan lagi sama Lohil dari atas ke bawah. Disinfeksi dalam gerakan yang melingkar, maksudnya itu bagaimana Bu? Nah, tergantung. Kalau seandainya dia cuma diinfeksikan oleh penyakit sifilis tadi, bukan sifilis yang gonore, maka cukup lakukan gerakan lingkar. Kenapa? Karena gonore hanya membuahkan tadi apa? Kencing, nanah, tidak ada perlukaan di area sekitar ke kelamin. Maka bersihkanlah secara memutar, ya. Tapi kalau dia sudah jelas kena sifilis, ruang-ruang merah-merah seperti terbakar. Nah, misal sebelah kirinya lebih ruang dan lebih merah terbakar dibandingkan sebelah kanan, apakah kita akan lakukan gerakan memutar juga? Tidak, itu akan menyakitkan di daerah yang terbakarnya lebih banyak. Jadi makanya bersihkanlah dari atas ke bawah. Kalau untuk kasus yang sifilis, kalau kasusnya cuma gonore, boleh lakukan gerakan yang melingkar tadi, ya. Tergantung kasusnya. Nah, di awal tadi Lohil menjelaskan, bilang kalau seandainya pasien Lohil ini si ibunya diperkirakan menderita herpes. Herpes tandanya? Tandanya? Herpes memang menular, sama semuanya menular. Yang penyakit
dalamnya menular namanya. Herpes adanya kutil berisi cairan. Pernah melihat orang cacar? Atau campak? Pernah. Seperti apa? Seperti kalau kita kebakar, kemudian dia akan edema atau menggembung dan di dalamnya ada cairan. Seperti itu orang yang menderita herpes ya. Nah, kalau seandainya pasien yang ditangani oleh Lohwil ini adalah ibu-ibu yang menderita herpes, maka sterilisasinya dengan menggunakan iodin, boleh alkohol dengan ketentuan herpes si penderita ini misal dia masih dalam keadaan edema atau masih menggembung, maka cukup pakai alkohol. Sterilisasi permukaan kelaminnya dengan alkohol. Jangan sentuh karena herpes lebih cepat menular melalui cairan yang kita misalnya nggak sengaja pecah cairan dia misalnya sama tangan kita dan nanti sentuh. Nah, kalau untuk dia penderita herpes, kalau seandainya herpes, biasanya herpes itu terjangkitnya di sekitar di bagian-bagian areal dari bibir atau labia mayora, dengarnya sampai di bawahnya mendekati anus. Nah, kalau dia penderita herpes, dia belum pecah atau masih menggembung, maka pakailah alkohol 70% untuk sterilisasinya. Jangan diputar karena itu nanti dia akan pecah dan itu akan menyebabkan putaran lagi ya. Jangan diputar. Cukup disterilisasi dari atas ke bawah dengan alkohol. Tapi kalau situasinya Bu, dia sudah pecah Bu, sudah ada yang pecah, nggak semuanya pecah tapi sudah ada yang pecah. Jangan lagi pakai alkohol, pakai iodin, bersihkan juga seperti itu. Jangan diputar juga karena itu akan menyebabkan infeksi ke bagian yang lain atau perlukaan ke bagian kulit kelamin wanita yang lainnya. Oke? Paham? Paham Lohil? Kalau seandainya nanti ada salah satu yang bekerja di klinik kemudian langsung mendapatkan pasien yang gejala tertentu, maka penanganannya harus mengikuti gejala penyakit yang terjadi pada si pasien. Kalau dia kalau dia kena herpes tadi, maka lihat jenis perlukaan di kulitnya tadi. Kalau dia masih herpesnya masih edema atau menggembung, maka pakai alkohol untuk sterilisasinya. Tapi kalau sudah ada yang pecah, maka pakailah iodin ya. Begitu juga dengan kalau dia datang dengan penyakit sifilis otomatis dia sudah terbentuk ruam-ruam. Pernah melihat anak kecil ketika memakai popoknya menyebabkan iritasi dan merah-merah di sekitar, atau pernah penyadar tetangga pernah lihat ruam-ruam seperti itu, dan ruam-ruam kalau penderita sifilis lebih parah lagi ruam-ruam merah-merahnya. Nah itu harus memakai iodin dengan pakai alkohol. Jadi penanganan atau sterilisasi kulit kelamin tergantung jenis penyakit yang terjadi pada pasien. Tidak bisa kita melakukan penanganan yang disukai hati kita, tidak bisa. Itu akan menyebabkan lebih parah lagi sakit yang diderita ke pasiennya ya. Oke? Paham? Gak ada yang bertanya yang Lohil? Cukup kita kasih amplop ke Lohil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, siapa yang dari kelompok apa? Oke, silakan. Dari kelompok berapa? Namanya ada dari kelompok berapa? Dan mau sterilisasi apa? Oke, dicoba. Boleh pria, boleh udara, boleh wanita. Silakan pilih. Yang pertama itu posisikan pasien senyaman mungkin. Sebelum pada pria, Ibu akan beri kasusnya. Pada di Ibu ini adalah pasiennya datang dengan menderita penyakit gonorrhea, kencing nanah. Jadi si pria ini datang kencingnya nanah. Ya. Posisikan pasien senyaman mungkin. Oke. Saya pakai tangan. Nah, Terus cuci area terus dengan air mengalir. oke. Kemudian
keringkan dengan kapas. Bisa dicari dengan kapas? Kalau cuci dengan air, kalau cuci tangan dengan air, apakah mengeringkan dengan kapas? Dengan tisu atau wastafel atau alat tubuh gitu ya. Keringkan dengan tisu. Itu ambil yodium. Yodium tuangkan ke dalam wadah. Habis itu bersihkan area penis dengan kapas. Dari area sini sampai anus. Terus habis itu sini itu apa? Area sini Bu, orang luar nggak tahu sini itu apa ya? Apa sih? area atas penis. Area dari area di atas penis sampai ke bawahnya ya, dekat ke anus. Oke. Terus habis itu observasi dia kena penyakit apa. Oke. Habis itu di swab dengan mengambil bagian kulitnya Bu. Oke, kenal nanti ya. Boleh bertanya nanti ya setelah itu ya. Oke, lanjut. Habis setelah di swab dicuci kembali. Cuci dengan yodium. Oke. Yodium. Yodium sama gitu ya. Itu udah Bu. Udah? Oke. Deborah udah selesai dengan pasien pria yang datang ke kliniknya Deborah dengan keluhannya ternyata dia menderita gangguan. Adakah pertanyaan Deborah? Bertanya ya. Jadi dulu Izin bertanya. Ya, izin bertanya Deborah. Dengan cara bagaimana? Namanya? Perkenalkan nama saya masih di dalam buku dari kelompok 6. Ini dari kelompok 6 ya. Baik, tadi teman kami Deborah telah menjelaskan bagaimana cara mensentralisasikan penyakit pada pria. Pertanyaan saya di sini, bagaimana cara Deborah dalam melakukan swab pada pria tersebut? Sementara dia menderita gonore. Coba. Bagaimana caranya Deborah melakukan swab pada pria tersebut sementara dia menderita gonore? Ingat, gonore cirinya kencingnya yang bernanah, dia nggak ada perlukaan di daerah kelaminnya, tapi kencingnya yang bernanah. Bagaimana cara Deborah melakukan swab? Ada yang mau Deborah? Kalau seandainya kulit kelaminnya yang bernanah, kulit kelaminnya yang buka, seperti yang dijelaskan tadi, cukup ambil papan, basahi dengan alkohol atau apa aja, lalu oleskan ke kulit kelaminnya yang mengalami perlukaan tadi. Nah, kalau dia gonore, kencing seperti bernanah, atau memang seperti nanah yang keluar dari penisnya, bagaimana cara swabnya? Apanya diambil? Cairan nanahnya. Kenapa bingung semua? Kan sudah ibu bayangkan tadi. Kalau kulitnya yang luka ruang-ruang, maka bagian kulitnya diambil. Sekarang dia kencing bernanah. Apanya yang diambil? Apakah swab kulitnya juga? Kalau kalian ambil swab kulitnya nggak menemukan apa-apa. Paling cuma menemukan sel kulit mati ya, kulit kelaminnya. Tapi kalau diambil nanah tadi, maka ketika dia di swab, dia mati di bawah mikroskop, terlihatlah bakteri Neisseria gonore yang penyebab gonore tadi. Paham? Nah, di sini makanya yang bilang tadi, semua pemeriksaan mulai dari cara sterilisasinya, desinfeksinya sampai pemeriksaan STD-nya atau pemeriksaan jenis penyakitnya tadi dilakukan berdasarkan jenis keluhan yang terjadi pada klien atau pasien yang datang. Jangan misalnya dia menderita gonore, kalian ambil usapan area kulit kelamin di bagian kiri atau kanan dari penisnya, kan mau apa-apa. Terus dia juga misalnya datang dengan menderita sifilis, udah jelas terlihat luka-luka ruang-ruang di sekitar bagian penis sampai ke penis
nggak akan menemukan apa-apa juga. Tapi sesuaikanlah dengan kondisi pasiennya. Oke. Nah, pasiennya menderita gonore. Apakah sterilisasinya pakai iodin atau pakai alkohol? Ingat, dia tidak ada pelukan. Alkohol, cukup pakai alkohol saja. Alkohol 70%. Nah, cara mengusapnya apakah boleh melingkar atau harus dari atas ke bawah? Boleh melingkar atau yang boleh dari atas ke bawah? Boleh melingkar, membersihkannya karena tidak ada perlukaan tadi, atau tidak ada ruam atau tidak ada luka. Jadi boleh dibersihkan secara melingkar atau boleh dibersihkan dari atas ke bawah, ya. Tapi kalau dia sudah jelas dia mengalami luka, kalian bersihkan dari atas ke bawah. Itu akan menyebabkan kalau luka yang sebelah kiri lebih besar atau daripada sebelah kanan, itu akan menyebabkan rasa perih yang lumayan untuk si pasiennya di bagian sebelah kirinya tersebut. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi untuk Deborah? Oke, nggak ada? Ada? Iya, boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Laukil. Saya mau nanya, karena saya belum tahu kan, jika terjadi infeksi yang menyebarluas penis dan skrotum, lalu kalau sampai skrotumnya itu sudah menyeluruh gitu, Bu. Lalu bagaimana cara pengobatannya itu? Pasti kan sering kan kalau misalkan sampai luas skrotum itu kan sampai sudah menyebar luas itu. Sudah kena skrotum, sudah kena penis, sudah kena ke bagian kulit kelaminnya, ya, sampai ke bagian anusnya. Bagaimana pengobatannya? Sekarang pengobatannya lagi yang ditanya Rohir. Jadi sterilisasinya dan cara pengambilan swabnya yang ditanyakan oleh Martini, ya. Deborah gimana? Apa sama lagi dikasih Penanganan atau pengobatan yang ditanya Rohir? Iya, penanganan. Lalu skrotumnya itu terjadi pembengkakan atau tidak, Bu, kalau misalkan sampai infeksi separah itu? Oke, ini pertanyaan ke ibu atau ke Deborah? Ya harus jelas dulu ya, jangan pertanyaan ke Deborah, pede pulang jawabnya ya. Deborah lagi ya, seneng kayak teman-temannya sama Deborah ya. Tidak tahu. Gak apa-apa, jawab aja. Yang penting berani. Seluruhnya dia. Iya, sudah terinfeksi semuanya, skrotumnya kena, penisnya kena, kulit kelaminnya juga kena. Bagaimana penanganannya? Kalau penanganan berarti mulai dari proses sterilisasinya. Berarti dibersihkan dulu. Ya, kemudian ke Rohil yang bertanya. Dibersihkan ke seluruh area penis. Habis itu gimana? Penanganannya. Pakai swab. Saat ini kalau dia infeksi sudah luas, pasti sudah diperkirakan penyakitnya ini atau itu. Misalnya kalau seandainya kasus yang ditanya Pak Rohil dia penderita sifilis, maka pasti dia akan keluar merah-merah dan itu sudah kena ke semua area kelaminnya. Bagaimana cara penanganannya? Jelaskan ke Rohil. Yang pertama, bersihkan semuanya. Bagaimana cara membersihkannya? Menggunakan kapas. Gampang. Menggunakan kapas dengan menggunakan lilin. Oke, menggunakan kampas dengan video. Ingat tadi dijelaskan kalau seandainya perlukaannya sudah banyak atau sudah kena ke seluruh area kelaminnya, maka nggak bisa lagi kita pakai dengan ambil kapas, kemudian pegang dengan pinset, ambil kapas, kemudian kasih dia, nggak bisa lagi. Maka caranya adalah celupkan kapas yang ukurannya agak gede, lalu sterilisasikan dengan pernah memakai kasih toner wajah ya. Memakai toner wajah yang baik itu hanya ditutup saja, jangan sampai dioleskan semuanya, seperti itu. Tepuk-tepuklah bagian di sekitar kelaminnya, jangan dioleskan dari atas ke bawah seperti ini. Lagi, kalau dia sudah terinfeksi semuanya, tepuk-tepuk saja, bersihkan seperti ini. Bersihkan, kalau dia sudah menyebar ke semuanya, bersihkannya dari atas ke bawah, cukup ditepuk-tepuk saja, bersihkan. Nah, penanganan selanjutnya
selanjutnya adalah ketika sudah dibersihkan seperti itu, biasanya luka yang di kulit kelamin kalau dia semakin tertutup dia akan semakin membiak, tapi akan semakin buruk, akan semakin parah. Nah, caranya biasanya dokter akan memberikan obat, kalau sifilis tadi akan memberikan obat antiviral ya. Nah, obat itu akan menyebabkan nanti virus-virus yang tadi menyebabkan penyakit mati. Kalau dia sudah mati, maka luka pun akan sembuh. Penanganan yang seperti itu biasanya. Ya. Yang paling penting penanganan utamanya adalah sterilisasi daerah perlukaan tersebut. Jangan dibiarkan dia terkontaminasi oleh kedatangan bakteri atau mikroba yang lainnya yang sehingga menyebabkan perlukaan akan makin parah lagi dan tidak gampang disembuhkan lagi. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan untuk Deborah? Sudah pun 2 aja cukup aja 2 ya, maksudnya Deborah ya. Oke, kita kasih aplaus untuk Deborah. Siapa lagi yang ketiga? Sterilisasi udara. Oke, yang ini ya. Sterilisasi udara. Kalau sterilisasi udara, silakan peragakan alatnya ya. Baik, perkenalkan nama saya Martin Nidaluku dari kelompok 6 yang terdiri dari saya dan Samira. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sterilisasi di udara. Pertama-tama dulu kita menyediakan 30 ml disinfektan seperti Lipo, Superstop, SOS, Karbol Wangi dan lain-lainnya. Setelah kita menyediakan 30 ml disinfektan tersebut, maka kita akan masukin ke dalam tabung ini, tempat penyemprotan atau tempat untuk tangki ya, tangki untuk menampung airnya atau menampung disinfektannya. Setelah itu dengan 30 ml dengan 30 ml disinfektan kita menggunakan 1 liter air. Setelah kita masukkan 1 liter air dan 30 ml disinfektan, maka kita akan mengaduknya dengan cara tangkinya ini digoyangkan begini. Setelah disinfektannya dan air telah tercampur semua, maka ini bisa kita gunakan dengan cara tangkinya ini kita gendong. Ya. Nah, dia udah digendong, ya. Agar airnya keluar, kita melakukan pemompakan di sini. Oke, pompa. Setelah kita melakukan pemompakan, maka kita akan memencet ini, tombol ini untuk mengeluarkan airnya, sehingga airnya nanti mengalir pada selang yang telah disediakan ini. Oke. Caranya begini. Kalau dia tidak dipompa dia tidak akan keluar ya. Dia Iya. dipompa baru keluar. Oke. Ya. Soalnya ini merupakan alat yang secara manual. Oke. Ketika kita menggunakan alat secara teknologi, maka dia telah tersedia tombol di sini, sehingga kita tinggal mengarahkan pipa yang ada di sini. Nah, dia menjelaskan Martini tentang sterilisasi udara. Ada yang mau ditanyakan ke Martini? Ada yang mau ditanyakan ke Martini? Saya masih mau nanya sedikit. Oke, Rohil. Tadi sebelum mensterilisasikan udara, alangkah baiknya setelah kita memakai APD atau tidak? APD kita gunakan ketika kita mensterilisasikan suatu ruangan. Contohnya sekarang pada ruangan COVID, kita seharusnya menggunakan APD di situ supaya virus yang ada, contohnya COVID, tidak mudah tertular bagi kita. Oke, baiknya pakai APD
ya. Kalau tidak memakai APD kita tidak tahu, jangan-jangan kulit kita gampang teriritasi misalnya ya. Terus yang kedua, alasannya mana tahu mikroorganisme yang mau kita matikan adalah mikroorganisme yang bandel dan kalau kita terinfeksi sama dia menyebabkan dampak yang sangat serius seperti COVID ya, bisa menyebabkan kematian langsungnya pada orang-orang yang komorbid ya, orang-orang yang ada penyakit bawaannya. Oke, lagi bagus ya, tambahan ya. Jadi besok-besok kalau ada yang disuruh bekerja di rumah sakit, tahu-tahunya ditempatkan di ruangan isolasi penyakit-penyakit menular, tolong dong sterilisasi tempat ini alatnya. Apakah kalian iya bu, langsung gendong langsung sterilisasi ruangan tersebut? Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Pakailah pengaman dulu ya. Mulai dari masker, kemudian pakai baju pengaman. Kalau baju pengaman selain melindungi diri juga supaya baju yang dipakai tidak kotor. Kemudian pakai, kalau bagian kulit kaki kita juga sensitif, pakailah sepatu pelindung. Nah, amankan mata yang penting, pakai kacamata pelindung. Nah, kalau lagi teman-teman yang tidak pakai kerudung, maka tambah dengan berbentuk kepala. Kasihan rambutnya nanti ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk mati sterilisasi udara. Ada? Ya ada bu, cukup. Kalau cukup ibu yang bertanya 30 mil atau 30 mililiter. 30 mililiter. Nah, 30 mil itu adalah satuan untuk jarak. Misalnya saya menempuh jarak tempuh 30 mil ke arah Cikupa sana, misal ini ya. Nah, itu baru 30 mil. Tapi kalau cairan satuannya lah mililiter atau liter ya, tidak pernah dipakai mil ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian apakah misal nih ibu sediakan, kalian disuruh desinfektan ruangan ini, ibu sediakan ini karbol, ini klorin, karbol ini glycol, klorin ini baking. Apakah keduanya kalian pakai? Tidak. Salah satu dulu. Salah satunya. Boleh pakai yang baking tadi atau yang ada kandungan klorin, boleh pakai glycol tadi yang ada kandungan karbon. Jangan dibuang pula. Nanti bukan mikroba udara yang mati, tapi kalian yang mati keracunan ya. Karena apa? Ketika membuatnya tadi nggak sengaja saat masukkan ini keduanya yang dalam itu, dalam tangki penampungan untuk desinfektannya, terhirup dan itu menyebabkan keracunan. Akhirnya disemprot diri sendiri ya, bukan mikroba udara. Oke? Paham? Sterilisasi udara dan sterilisasi kulit dan alat kelamin? Paham? Ya. Kalau sudah paham semuanya, kita kasih aplaus kepada materi dan sudah jam. Kita masih punya waktu setengah jam lagi, 2 orang lagi. 2 orang lagi dari kelompok berapa? Dan terserah mau kulit kelamin, wanita atau pria atau sterilisasi udara. Ya. Siapa? 2 orang lagi. Kelompok 9 udah, 6 udah. Kelompok login ini kelompok berapa? Kelompok 4 sudah ya. 6, 9, 4 sudah. 2 orang lagi siapa yang mau? Boleh pilih sterilisasi kulit kelamin atau sterilisasi udara. Siapa ayo? Oh, lupa. Nanti kalau kurang tambahkan. Kalau temannya bertanya nggak bisa dijawab, bantu jawab. Ayo loh, ini ya waktunya.
berani ya kita akan tertinggal dari yang lain. Apalagi nanti kan mau jadi seorang bidan ya. Bidan itu adalah wanita tangguh ya, tangguh membantu seorang wanita melahirkan, tangguh dalam menghadapi medan, misalnya di tempatan di desa-desa, tangguh menghadapi medan lingkungan yang seperti itu ya. Jadi dari sekarang berani tampil ke depan, berani presentasi. Ibu gak pernah bilang salah, cuma ditambahkan atau diperbaiki. Ayo siapa? Apa ibu tunjuk? Mau ibu tunjuk atau ibu tambahkan? Atau mau nunjuk diri sendiri atau ibu yang nunjuk? Ayo, mau nunjuk diri sendiri atau ibu yang nunjuk? Nunjuk diri sendiri. Nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Rakana, perwakilan dari kelompok 8. Saya mau mencontohkan praktikum pada prosedur sterilisasi dan desinfeksi kelamin. Oke, kelamin siapa? Saya wanita. Wanita. Kasusnya Oh, statusnya si ibu ini datang ke kliniknya Sofia, dia menderita kandidiasis vaginalis. Gatal sekali sampai dia garuk dan menimbulkan perlukaan di bibir mayoral vaginanya si ibu ini. baik, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat-alatnya seperti sarung tangan. Karena ini adalah penyakit gatal yang sangat besar ya. Kita memakai sarung tangan, menyiapkan alat-alat bengkok seperti bengkok dan ini. Kemudian kita karena kasus ini mempunyai penyakit yang sangat gatal, kita menggunakan iodin karena itu penyakit gatal itu bisa sampai dalam apa namanya gatal yang seperti membakar. Nah, setelah itu kita mencuci alat kelamin tersebut dengan air bersih. Setelah mencuci dengan air bersih, kemudian kita saringkan area kulit tersebut dengan fosfat dan kita tuangkan iodin tersebut ke dalam alat bengkok ini, dan kita celupkan kapas ini. Kemudian kita celupkan ke dalam iodin ini, kemudian kita usapkan pada permukaan kulit tersebut secara turun ya, tidak melingkar karena itu ada yang bisa mengular kemana-mana. Kemudian setelah melingkar tersebut kita cuci kembali dengan air bersih. Kita observasi terlebih dahulu terhadap penyakit tersebut. Kita stop dulu di situ. Setelah kita tersebut pada penyakit tersebut, kemudian kita beras lagi dengan air
air bersih. Oke, diulang lagi dengan reduksi. Oke. Sejauh ini ada yang menanyakan tentang sterilisasi dan desinfeksi pada pria yang datang dengan penyakitnya adalah kena Candida. Pria atau Wanita. Candida juga bisa pada pria ya. Pada wanita yang diinfeksi oleh Candida atau kena penyakit Candidiasis vaginalis. Ada yang bertanyakan terkait penjelasan Sophia? Ada. Tadi Budi dan Sophia sudah menjelaskan, ya. Wanita itu datang dengan penyakit kelaminnya seperti itu, gatal sekali. di sini saya memiliki pertanyaan. Tadi teman-teman Sofia membahas tentang candidiasis vaginalis yang terjadi pada wanita. Itu disebabkan oleh bakteri apa penyakit tersebut? Baik. Biasanya penyakit gatal-gatal seperti itu disebabkan oleh jamur. Jamur yang udah biasanya penyakit seperti itu jamur. Dari nama penyakitnya tadi jamur apa yang menyebabkan? Dari nama penyakitnya tadi jamur apa yang menyebabkan? Jamur Nama penyakitnya Candidiasis vaginalis, jamurnya adalah coba bantu temannya, jamurnya adalah kan Candida, kelompok virus Candida. Lebih spesifiknya Candida albicans. Pernah melihat orang sariawan atau pernah mengalami sariawan? Pernah. Nah, itu juga disebabkan oleh Candida albicans. Nah, bagaimana bentuk permukaan yang disebabkan oleh Candida albicans ini pada area kulit kelamin juga sama seperti area permukaan di mulut kita seperti sariawan itu. Jadi orang yang terinfeksi Candida albicans pada kulit kelaminnya permukaannya hampir sama dengan seperti orang sariawan. Perih, gatal, dan kalau digaruk lebih parah lagi kelukaan. Sekarang pertanyaan ibu, yang di swab yang mananya? Apakah seluruh permukaan kulit kelamin vagina si wanita ini atau hanya bagian kulit kelaminnya, misalnya sebelah kiri bagian bawahnya yang terlihat seperti bercak luka seperti sariawan? Yang mana yang diambil untuk di swab? Misalnya nih, si wanitanya datang bercaknya yang diinfeksikan oleh Candida albicans itu hanya sedikit di sini. Apakah yang mau di swab semua permukaan kulitnya? Tidak, cukup swab membersihkannya memang semua yang harus dibersihkan, tapi yang di swab adalah yang bagian terinfeksi tersebut, ya. Apakah setiap pasien yang datang harus di swab? Tidak. Kalau kita sudah mahir, kita sudah tahu ciri-cirinya. Misalnya dia menderita datang dengan kulit kelaminnya taruhlah labia majoranya itu terlihat seperti orang yang sariawan, penyakit sariawan, luka tapi tidak berdarah, pucat, itu biasanya penderita mengalami infeksi oleh jamur Candida, maka akan diberi obat anti fungal atau jangan fungi, ya sama saja akan diberikan obat seperti itu. Lalu jika si penderitanya datang dengan kulitnya yang sudah merah ruang-ruang, maka si penderita dinyatakan terkena infeksi sifilis, maka akan diberikan obat antibakteri. Kemudian si penderita datang dilihat sama si bidannya ternyata terbentuk bercak ya, edema di permukaan kulit, khususnya di vagina, di lapisan labia majora yang sampai ke bawah ke arah anus, maka si penderita diperkirakan mengalami penyakit gonorrhea. Kalau sudah ada edema seperti itu, bumbung seperti orang cacat, bagaimana dia menderita
Tuh ya, jadi kalau kita sudah tahu dan sudah menandakan kalau penyakitnya ini dicirikan oleh bentuk ciri-cirinya seperti ini, maka penyakitnya ini. Kalau sudah tahu tidak perlu di swab lagi, cukup diperiksa, diberikan obatannya sesuai jenis penyakitnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan pada Sophia? Yang mau ditanyakan kepada Sophia? Tidak cukup. Kalau cukup kita beri aplaus kepada Sophia. Oke, satu lagi. Siapa? Jadi Bu. Mau Jani? Mau Jani? Iya Bu Anja. Silakan Jani. Nah, jadi mau sterilisasi kulit orang pria, kulit orang wanita, atau desinfeksi darah? Itu baca Bu. Oke, udah ya. Saya sini dari kelompok ini. Ya, perkenalkan nama saya Anjani Silapti dari kelompok 1. Oke. Saya ingin menjelaskan tentang desinfeksi udara. Oke. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi tabung disinfeksi. Coba ininya gagamannya coba ini dulu terbaik dulu. Yang pertama langsung mengisi tabung desinfeksi atau memakai APD. Misalnya ini ya menjadi bisa. Kalau bisa biar aja biar waktunya nanti yang perbaiki. Misalnya Anjani ini ditempatkan atau diminta tolong membersihkan ruangan isolasi khusus penyakit infeksi menular melalui pelampung. Ya, yang pertama kita menggunakan APD. Oke. Terus mengisi tabung dengan 30 ml disinfeksi. Desinfeksinya jenis apa yang jadi pakai? Baiklah. Baiklah. Oke, ada klorin. Ukurannya 30 per 1 liter. 30 itu apa? 30 ml. 30 mili. 30 mili per 1 liter atau 30 mili baiklah tadi dimasukkan ke dalam tabung lalu ditambahkan 1 liter air. 30 ml baiklah dimasukkan ke tabung lalu ditambah 1 liter air. Oke. Lalu campuran tadi kita campurkan dengan cara menggoyangkan tabung. Lalu setelah itu kita gunakan alatnya. Gimana cara menggunakan alatnya? Berendam dulu kan? Alatnya. Setelah itu Lalu gitu dulu baru buka sebenarnya ya. pegang dulu lalu pegang ininya dan kita pompa. Oke. Grogi jadinya Kita pompa. kalau mau bilang kayak ini anak kok masih Lalu ada cairan yang keluar kita jepit ini ke bagian yang ingin disterilkan seperti ini. Oke ya. Nah untuk arah ujung tibanya sesuaikan ke arah mana yang bagian yang mau kita steril arahkan ke sana ya. Jangan sampai yang mau steril jadi tapi diarahkan ke temannya ya. Oke. Setelah sterilisasi, setelah ruangan disterilisasi lalu didiamkan selama kurang lebih 2 jam. oke, didiamkan atau tidak boleh orang masuk ke dalam ruangan tersebut selama 2 jam. jam ya. Nah untuk si tukang desinfeksi atau sterilisasi ruangan tersebut maka buka APD, cuci tangan
bedanya keluar dari ruangan itu ya, jangan berada di ruangan itu ya. Nah, adakah pertanyaan jadi? Adakah pertanyaan jadi? Adakah pertanyaan jadi? Tidak ada. Pas untuk yang jadi? Pas. Kalau pas, ibu pertanyaan. Apakah perlu suatu ruangan ini ya, ini kasus misalnya ya, ruangan tersebut hanya diisi oleh lansia dengan kasus hipertensi, dengan kasus demam. Nah, kita disuruh membersihkan ruangan tersebut dengan sterilisasi udara. Apa yang harus kita lakukan? Memakai APD juga. Perlu memakai APD? Dia di dalam ruangan itu hanya penderita hipertensi, lansia lagi. Sebenarnya tidak perlu, tapi menindaklanjuti lagi dengan keadaan si orang yang akan mendesinfektan. Misalnya jadi ternyata dia orangnya cepat iritasi kulit, baru kena bakteri aja sedikit langsung lumpuh, maka harus pakai APD. Khususnya itu dalam kasus terjadi adalah pakai sarung tangan dan juga pakai sepatu pelindung, karena nanti kena bagian kulitnya jadi yang lain itu akan menyebabkan iritasi di bagian yang lain ya, jadi disesuaikan. Tapi kalau kita sudah ditempatkan di ruangan isolasi, baik isolasi penyakit menular kelamin, isolasi di ruangan corona ya, maka harus wajib memakai APD. Nah, setelah sterilisasi harus wajib dibiarkan ruangan tersebut selama 2 jam, dan kita harus membersihkan diri lagi setelah melakukan proses sterilisasi ruangan tersebut. Oke? Paham? Paham. Kalau paham, kita kasih aplaus untuk menjadi. Ini sudah dulu ya. Nah, untuk tugasnya ada 2 tugas. Pertama, tugasnya di modulnya masing-masing. Karena yang hadir hari ini adalah praktikum terakhir ya, maka tugasnya mengerjakan yang praktikum terakhir. Nilainya bagaimana? Nilainya nanti akan berbuah nilai. Misalnya ini kelompok lahir hanya lahir yang mengerjakan di sana, tapi lahir sekelompoknya sama siapa? Misalnya lahir dapat 80, maka kelompok yang tadi anggotanya yang satu lagi dapat 80 juga. Jadi kerjakanlah semaksimal mungkin dan berdiskusilah dengan anggotanya. Begitu juga yang minggu lalu dijelaskan seperti itu. Tugasnya adalah di belakang masing-masing kegiatan praktikum kita selalu ada yang namanya hasil pengamatan. Kerjakan tugas tersebut semaksimal mungkin yang kita bisa. Dapatkan nilai yang bagus sehingga teman yang sekelompok sama kita juga dapat nilai yang bagus. Oke? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, karena kita dalam keadaan COVID seperti ini ya, harusnya semuanya mendapatkan setiap materi praktikum, tapi keadaan kita seperti ini, maka tugas yang kedua adalah masing-masing anggota kelompok yang hadir di praktikum di hari H, misalnya hari H sekarang, wajib menjelaskan ke anggota kelompoknya. Terserah mau chattingankah menjelaskannya, mau video call-kah menjelaskan ke anggotanya, tadi kita praktikumnya ini, yang pertama gini, caranya gini, jelaskan ke anggotanya sampai anggotanya paham. Jadi nanti kalau ujian praktikum tidak ada lagi kata saya tidak paham, saya tidak tahu. Begitupun yang datang hari ini, kalau seandainya anggota kelompok yang untuk praktikum yang sebelumnya belum menjelaskan, tagih dia, suruh dia menjelaskan, ya. Oke. Nah, untuk praktikum ketiga seperti itu lagi, yang datang adalah orang yang sebelumnya. Tapi untuk praktikum ketiga terserah kalian mendiskusikan lagi siapa yang mau datang. Satu kelompok, satu orang yang datang. Oke. Untuk tugasnya juga sama, nilainya juga seperti itu. Nah, sekarang silakan tandatangani absensi bagi yang datang hari ini. Bagi yang datang ya, yang tidak datang ya nanti diisi. Yang tidak datang tetap dianggap datang. Kalau yang datang hari ini tanda tangan. Misalnya siapa namanya, misalnya tanda tangan ini Lohir, tanda tangan ini bagi Lohir. Deborah misalnya tanda tangan ini bagi Deborah. Sofia misalnya.
Jadi nanti modulnya terkumpul sebanyak jumlah kalian, ada 20 modul. Ya. Nah, di sini terbukti nanti ya kerjasama kalian akan diminta. Kalau kalian tahu modulnya berarti kalian tidak koordinasi dengan anggotanya. Ibu yang nggak datang ke sini modul juga dikumpulin dulu. Iya, karena yang nggak datang, misalnya yang datang hari ini, maka dia yang mengurus nilai untuk praktikum yang kedua, baik nilainya maupun nilai temannya. Terus yang datang minggu kemarin, dia yang mengurus nilai kalian yang untuk praktikum pertama. Jadi harus ada saling bantu di dalamnya, harus ada saling koordinasi. Bu, masih bingung. Kita kan masing-masing punya modul kan ya. Minggu depan itu modul yang diserahkan cuma satu. Akan tetapi semua sudah dijawab gitu. Dalam modul tersebut, pertanyaan yang ada dalam modul tersebut sudah dijawab. Soalnya kalau kita contohnya ya saya kasih ke teman saya modul saya, tempat kita masing-masing kan udah jauh Bu. Jauh rumahan kalian ya. Iya. Kalau gitu koordinasikan modul siapa yang mau dikumpul satu kelompok satu modul sudah terisi di dua-duanya. Jadi satu modul itu ada nama kita berdua. Iya. Dengan soal-soal di dalamnya sudah terjawab dengan jawaban kita. Kalian tadinya ibu mau kalian semua ngumpul ke modul Bali, tapi karena rumah kalian jauh-jauh, jadi tidak memungkinkan semuanya ya. Jadi koordinasikan saja satu modul satu kelompok ya, tapi ada nama depannya berdua. Oke? Kalau saya di sini maunya semua modul yang dikumpulkan. Lalu Ya. kalau misalkan kan saya sekelompokan sama teman saya rumahnya masih satu daerah. Ya. Gak apa-apa tuh saya kumpulin modulnya sendiri masing-masing. Atau Tetap aja satu modulnya ya, supaya adil ke yang lain. Koordinasikan ke temannya supaya dia tetap mengerjakan tugasnya apa. Kalau dia yang datang minggu kemarin berarti dia mengerjakan tugas yang modul 1. Nah kalau yang datang hari ini berarti dia mengerjakan yang modul